Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal bijahi maula bilal amin ya rabbal hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Wabil khusus kepada yang kami hormati Khadimul Majelis Bapak Ustadz Wanto serta poro bapak yang sama-sama kami hormati, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan sedoyo, para ibu-ibu yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak ada kata-kata yang patut kami haturkan kecuali puja-puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari yang penuh berkah ini kita semua bisa berkumpul bersama-sama. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat yang paling utama, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat seger waras. Amin. Bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita semua bisa berkumpul di suatu lapangan, di suatu tempat yang insya Allah tempat ini tempat yang barokah. Karena di mana di situ ada suatu tempat tidak ada majelis yang lebih mulia kecuali di dalam majelis tersebut dibacakan kisah-kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Yaitu mulai dari tadi pagi kita semua melantunkan solawat-solawat memuja dan memuji kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diisi dengan kisah-kisah sejarah yang dirangkai dalam suatu kitab yang dinamakan Simtud Duror. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, para mbak-mbak dan para mbok-mbok yang kami hormati, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di dalam suatu tempat, di dalam suatu lapangan. Lapangan apa namanya? Lapangan Victoria. Ini kalau di Indo dinamakan alun-alun. Ya. Terima. Oh, ibu lagi. Dinamakan alun-alun. Maka berawal dari apa yang pernah didawuhkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qila wa ma huwa ya Rasulullah? Halaqa dzikri au majalisu dzikri. Apabila kamu semua melewati kebun-kebun, taman-taman surga, farta'u, maka berhentilah, nikmati taman surga tersebut. Para sahabat bertanya, "Qila wa ma huwa ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah yang dinamakan dengan taman-taman surga yang ada di dunia ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Halaqa dzikri au majalisu dzikri," yaitu perkumpulan orang-orang yang semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai tadi pagi kita semua berzikir, melantunkan sholawat, karena sholawat itu adalah bagian daripada zikrullah, bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang dinamakan Riyadul Jannah, inilah yang dinamakan taman-taman surga yang ada di dunia. Maka daripada itu apabila kita berkumpul di taman-taman surga, insya Allah yang ada di dunia, insya Allah kita juga kelak akan berkumpul di taman surganya Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Berarti ini yang dinamakan Riyadul Jannah alias taman-taman surga. Jadi kalau ada majelis dinamakan Riyadul Jannah, itu tamannya surga. Ada lagi yang lebih dekat dengan surga apa? Babul Jannah, pintunya surga. Ada lagi yang lebih dekat dengan surga apa? Miftahul Jannah, apa? Kuncinya surga. Ada lagi yang lebih dekat daripada surga apa? Majlis al-Jannah, yaitu majlis surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada kesempatan hari ini diberikan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanyai oleh salah seorang sahabat beliau, "Ya Rasulullah, orang yang baik itu orang yang seperti apa? Orang yang hidupnya baik itu orang yang seperti apa?" Jenengan ngerti bahasa Indonesia napa mboten? Apa perlu saya pakai bahasa Sunda? Malah tidak paham ya Bu? You understand? Oh, lebih nyambung bahasa Inggris ternyata. Saya tidak menyangka kalau jenengan pintar bahasa Inggris. Maka suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanyai oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, orang yang paling baik itu orang yang seperti apa?" Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang baik itu orang yang tulul umru wa hasuna amaluhu." Orang yang baik itu, orang yang sempurna itu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Panjang umur dan amal baik, itulah orang yang paling terbaik. Orang yang paling baik, orang yang bagus, orang yang luar biasa menurut Rasulullah, yaitu orang yang umurnya panjang dan diisi dengan amal-amal ibadah. Maka jenengan kalau berdoa kepada Allah memohon panjang umur, jangan cuma tulul umru tok, tapi dikasih embel-embel, tulul umri bitaatillah, panjang umur yang diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Jadi percuma kalau umur panjang tapi tidak taat kepada Allah. Contohnya siapa? Fir'aun. Sampai kenal Fir'aun? Sampai kenal Fir'aun? Tidak kenal. Iya, dia orang Mesir sana. Sampai kan orang Indo loh. Fir'aun itu umurnya panjang, ratusan tahun, tetapi dia itu tidak pernah bertaat. Dia itu seorang yang kafir, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Berarti kalau kita selidiki, pangkatnya Fir'aun itu lebih tinggi daripada iblis loh. Jenengan kenal iblis? Ya KBK orang kenal lagi katanya bahasa apa ini? Iblis itu kan apa namanya, menjadi logo kesesatan. Kenapa betul? Menjadi ikon kesesatan iblis. Tetapi kalau jenengan berpikir lagi, yang lebih daripada iblis itu Fir'aun ternyata. Loh kok begitu? Iblis ini walaupun tersesat kafir, tapi dia tidak pernah mengaku menjadi Tuhan. Tapi kalau Raja Fir'aun, dia itu manusia biasa, gara-gara orang tahu loro loh, tidak pernah sakit, akhirnya dia mengaku menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi, kata iblis di dalam Al-Quran diterangkan. Maka kata Fir'aun, ya kan? Maka kalau iblis ini simbol suatu kesesatan, iblis tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Tapi kalau Fir'aun, seorang manusia yang gara-gara nggak pernah sakit, dia bisa mengaku sebagai Tuhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kembali lagi ke pembahasan. Orang yang paling baik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang panjang umurnya dan bagus amal ibadahnya. Sedangkan kita ini umurnya pendek-pendek. Kata Rasulullah, umurnya umat Nabi Muhammad ini baina sittin wa sab'in. Umur umatnya Nabi Muhammad itu di antara 60 sampai 70. Bahkan umurnya baginda Rasul saja itu beliau wafat ketika berumur 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar beliau meninggal di umur 63 tahun. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma beliau meninggal di usia 63 tahun. Sayyidina Umar itu meninggalnya ketika beliau sholat. Jadi ketika sholat, ya kan, ada seorang yang mengaku Islam, orang munafik, dia berasal dari Persia.
yang bernama Abu Lu'lu'. Abu Sinten? Abu Lu'lu'. Dia orang Persia, ngaku menjadi seorang Islam. Akhirnya dia masuk di kawasan Khalifah Sayyidina Umar. Ketika beliau Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu sedang sholat, langsung ditusuk dari belakang ketika beliau sholat. Tusukan pertama nggak ngefek apa-apa, karena beliau Sayyidina Umar memang diceritakan orang ini tinggi gede, tinggi gede kayak Pak Ujang gitu kan, gagah perkasa gitu kan, tinggi besar, yaitu itu yang dinamakan Sayyidina Umar. Tusukan pertama nggak ngefek, tusukan kedua baru keluar darah. Lah ketika tusukan ketiga, baru yang namanya Sayyidina Umar itu pingsan, meninggal dunia. Itu cerita daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Maka Sayyidina Umar berusia 63 tahun. Maka diceritakan kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad berumur pendek. Mungkin apa mboten? Tetapi saking kasih sayangnya Nabi Muhammad, terkadang amalan kita yang sepele itu dilipat gandakan. Contoh 2 rakaat sholat fajar, rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu sama dengan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hanya 2 rakaat. You understand? Aku isone nggon ikut tok. Sampai jangan balik tanya, saya nggak bisa jawab. Fahim tum? Fahim. Ya kan? Kita ini umat yang usia pendek, tetapi saking kasih sayangnya Gusti Allah, maka ibadah yang sangat sedikit dilipat gandakan yang sangat luar biasa. 2 sholat fajar sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Contoh apalagi? Contoh malam Lailatul Qadar. Hanya kita beribadah pada malam-malam tersebut, maka ibadah kita khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya kan? Satu ibadah lebih baik daripada 1000 bulan itu sekitar 30 tahun. Satu ibadah sama dengan 30 tahun. Itu saking rahmat, saking kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang paling baik yaitu orang yang apa tadi? Panjang umur dan bagus amal-amalnya. Jadi panjang umur serta diisi dengan amal-amal ibadah kepada Gusti Allah. Seperti pada hari ini kita semua berkumpul bersama-sama dengan niat thalabul ilmi, dengan satu niat untuk mencari ilmu, yaitu ujung-ujungnya kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hidup kita diberkahi oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. Kalau jenengan kepingin berkah, ya kan? Kepingin barokah, hidupnya kepingin barokah, bukan hanya barokah di dunia, tapi barokah sampai ke akhirat sana. Terkadang orang ini barokah cuma dipotong-potong. Jenengan ada suatu masalah, contohnya ditipu sama Pakistan. Jenengan ke Pak Kiai, saya minta barokahnya, kenapa saya kena tipu uang? Kenapa betul? Barokahnya cuma di situ dok. Ketika masalah jenengan sukses, uang kembali, barokahnya hilang. Jadi barokah cuma sementara. Tapi kalau jenengan kepingin barokah, full barokah selama hidup di dunia, sampai ke akhirat sana barokahnya tetap gandol. Maka kalau jenengan kepingin barokah hidup di dunia sampai di alam barzah, sampai ke akhirat sana, yang pertama harus menjaga sholat. Itu bukan hanya barokah di dunia loh Bu, sampai ke akhirat sana tetap mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh. Saya kalau ngaji nggak suka ngotot Bu ya. Yang pertama eman-eman gulu halus ini di ngotot kok kasar. Nanti suara saya akan rusak. Saya kan biasa masuk ke dalam dapur
Dapur apa jenenge? Ya dapur pawon, dapur apa lagi? Biasa masuk ke dapur pawon ya, bikin mie sendiri gitu kan. Ada cerita sahabat Rasulullah yang bernama siapa itu? Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah. Abdurrahman bin Auf. Ada salah seorang Rasulullah, seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini contoh seorang sahabat yang dikejar-kejar barokah. Tidak mencari barokah, tapi dikejar-kejar barokah. Beliau ini kalau berdoa, ya Allah, mudah-mudahan aku dijadikan sebagai orang yang miskin. Jadi kalau beliau ini pas makan, jenengan kalau makan mau doa apa betul? Doanya apa? Pakai ini Bu ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Ternyata doa itu bisa dibuat ngusir gendruwo. Jadi kalau ada setan datang sampai baca itu, kan takut setan. Kenapa? Mau dimakan soalnya. Doa pengusir setan. Itu si Abdurrahman bin Auf, kalau dia itu makan, nggak doa seperti itu. Dia berdoa, rahimallah Mus'ab bin Umair. Ya Allah, kasihanilah temanku yang bernama Mus'ab bin Umair. Siapa sih Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang paling iri, yang paling miskin. Saking miskinnya ketika beliau mati wafat, itu kain kafan yang menutupi kepala nggak cukup buat kaki. Saking miskinnya loh. Jadi kalau kain kafan menutup kepala diseret ke kaki, kepalanya terbuka. Jadi keluarganya gak bisa membelikan kain kafan. Saking miskinnya, saking melaratnya, melarat pol-polan, ya kan? Maka beliau Abdurrahman bin Auf kalau makan, ya Allah kasihanilah temanku yang bernama Mus'ab bin Umair. Saking melaratnya ketika beliau wafat mati, kain kafan gak cukup untuk menutupi jasad. Maka suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat yang kepingin miskin. Tidak kepingin kaya tapi gak bisa miskin, selalu kaya. Ini kebalikan kita semua, ya kan? Kepingin kaya malah nggak kaya. Kalau si Abdurrahman ini kepingin miskin nggak bisa miskin, selalu kaya. Sampai pada suatu ketika beliau ini bertani menanam kurma. Beliau menanam kurma, pada waktu itu ternyata satu kota Madinah itu gagal panen. Kurmanya tidak berbuah alias kurmanya busuk. Maka seluruh para pedagang-pedagang, petani-petani kurma ini mengeluh. Mengeluh ini kalau bahasa Inggrisnya sambat. Apa bahasa Inggrisnya? Sambat. Bahasa Indonesianya mengeluh. Wis lah tuh enggak usah dibantah terus, biar cepat selesai ini acaranya. Dia selalu seluruh penduduk kota Mekah yang tanam kurma itu mengeluh semua. Wah, pada tahun ini kita resmi gagal panen. Maka saking kepingin melaratnya si Abdurrahman bin Auf, wahai para petani-petani kurma, wis gak usah khawatir, kurma jenengan yang busuk-busuk, yang bosok-bosok, saya beli dengan harga kurma baik. Jadi kalau 1 kilo 10.000, kalau busuk kan nggak laku, mungkin $1 nggak sampai $10. Itu saking kepingin melaratnya si Abdurrahman bin Auf, sampai kurma yang busuk-busuk tetap dibeli $10. Kenapa? Biar melarat, biar miskin, tapi nggak bisa miskin. Wis, akhirnya seluruh petani-petani di kota Madinah
kurmanya dibeli semua dengan harga kurma terbaik, padahal itu kurma yang bosok. Sudah dibeli, habis uangnya daripada sahabat Abdurrahman bin Auf, habis sudah. Alhamdulillah, kalau sekarang saya benar-benar bisa merasakan kiri, bisa benar-benar merasakan miskin. Tidak lama kemudian ada utusan daripada kerajaan Yaman pergi ke Madinah. Dia diutus oleh Raja Yaman, oleh penguasa Yaman pergi ke Madinah khusus untuk mencari kurma yang busuk. Untuk mencari kurma yang boh. Dia pergi ke toko-toko, di mana ada kurma bosok. Oh, di sini tidak ada kurma. Sekarang umat masyarakat Madinah, para petani kurma gagal panen. Kenapa? Kurmanya busuk semua. Saya ke sini memang mencari kurma yang busuk. Buat apa? Di daerah Yaman sana ada wabah penyakit menular, itu hanya bisa disembuhkan dengan ramuan yang salah satunya dicampuri kurma yang busuk. Oh, enggak ada di sini, sudah diborong semua sama itu sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Pak, kalau memang kurma itu ada, saya bisa bayar 10 kali lipat. Aina Abdurrahman bin Auf, di mana itu rumahnya Abdurrahman bin Auf? Mari monggo saya antarkan ke rumahnya si Abdurrahman. Diantar. Ada apa ke sini? Saya mau mencari kurma yang busuk dengan maksud buat obat, sangat perlu. Walaupun 10 kali lipat saya bayar. Dia beli dari petani 10.000, dibayar berapa? 100.000. Akhirnya habis semua. Kurma satu gudang sak kota Madinah semua diborong, yaitu si Abdurrahman mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Terus dia mengatakan gagal mani. Tidak bisa kere, tidak bisa miskin. Itu loh Bu, suatu contoh. Kalau orang ini dikejar-kejar keberkahan di dalam hidupnya, kepingin miskin nggak bisa miskin. Kepingin miskin nggak bisa kaya lagi. Itu kebalikan kita semua. Kepingin kaya malah nggak kaya. Gimana betul? Sama dengan saya. Kepingin suki kok gak suki. Kapan sukinya aku? Kalau Abdurrahman bin Auf kepingin miskin gak bisa kaya, lebih kaya. Jangan kepingin tahu apa rahasianya. Jangan kepingin tahu apa rahasia resep kekayaan daripada sahabat Abdurrahman bin Auf. Kepingin tahu nama betul? Bener. Saya kalau jenengan nggak serius, saya nggak mungkin bocorkan rahasia seperti ini. Serius. Wani piro? Ternyata si Abdurrahman bin Auf ini kalau pas totalan ya. Kalau jenengan kan totalan, kalau kita paling pol 5 juta ya kan, totalan dagangan 5 juta. Ini beliau ini seorang minal agniya, seorang yang kaya. Kalau totalan sampai beberapa M gitu kan. Tahu M? Apa itu M? Bukan M kapsul, bukan. Kalau totalan bermiliar-miliar itu, kalau dengar sholat, tutup buku, pergi ke barokah Bu hidupnya. Kita kan enggak ya? Si enak-enak kora-kora, Allah Akbar, si maring ini toh Pak. Ya kan? Tapi si Abdurrahman bin Auf pernah beliau menghadiahkan separuh hartanya untuk fakir miskin. Gara-gara apa? Gara-gara sibuk totalan, dia ketinggalan jamaah sholat 1 rakaat. Gara-gara saya ketinggalan 1 rakaat, gara-gara dunia. Jadi separuh dunia diberikan kepada para fakir. Jangan kalau telat 2 rakaat, apa yang jangan berikan? Tidak ada gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru apa yang beliau lakukan, yaitu keberkahan di dalam hidup. Yang pertama syaratnya yaitu dengan mengerjakan Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 2, keberkahan di dalam hidup itu harus birrul walidain, yaitu taat kepada kedua
Orang tua ini macam-macam. Ada orang tua yang melahirkan kita. Siapa namanya? Bapak. Bapak bisa melahirkan? Bapak apa ibu? Bapak tidak ikut campur. Loh, jangan menghilangkan jasa-jasa bapak loh. Nggak ada bapak maka nggak ada jenengan. Hati-hati sampai. Walaupun ibu itu berjasa besar, tapi bapak kan juga ikut urun, ya kan? Minimal ngeces. Yang pribun flash disk, ngeces flash disk. Yang kedua birrul walidain, keberkahan di dalam hidup. Yang pertama mengerjakan sholat istiqomah di dalam sholat. Yang nomor dua birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua ini macam-macam. Ada orang tua yang bersifat melahirkan kita, yaitu bapak. Ada orang tua yang membimbing kita, memberikan ilmu kepada kita, itu namanya guru. Ada orang tua yang anaknya dipercayakan kepada kita, itu namanya maratua. Maratua. Bahasa Indonesianya mertua itu apa? Maratua. Marah apa ya? Sampai gatal kuping. Yang kedua orang tua yang melahirkan kita, bapak ibu. Yang kedua apa? Orang tua yang membimbing kita, guru, murabbi ruhina, mursyid, guru agama, guru ngaji dan lain. Nomor tiga orang tua yang anaknya dipercayakan kepada kita, itu namanya mertua. Loh, ketiga-tiganya ini harus kita hormati. Cuma yang dimaksud dengan birrul walidain di sini adalah kedua orang tua, bapak dan ibu. Bapak tugasnya masing-masing, ibu tugasnya juga masing-masing, mempunyai tugas yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Tugas bapak apa? Tugas bapak itu adalah memberikan perlindungan. Tugas bapak memberikan perlindungan, memberikan rasa aman kepada anak-anaknya. Maka daripada itu tugas bapak yang pertama, selain memberikan nafkah kepada anak istrinya, bapak memberikan rasa aman kepada anak-anak. Maka anak ini punya seorang figur yang bernama bapak. Itu figur seorang bapak tersebut bisa menyelamatkan anak tersebut. Walaupun dia anak yatim. Ada anak yatim, karena anak yatim ini kan biasanya kan disia-sia atau bu ya. Anak yatim kan biasanya disia-sia. Maka suatu ketika salah seorang wali min auliyaillah pernah melihat setan menyerupai orang tua. Setan ini membawa 3 macam benda. Yang pertama membawa tali, yang kedua membawa madu, yang ketiga membawa penyakit mata. Ini yang dibawa oleh setan. Maka sang wali tersebut bertanya, setan, sampean itu bawa tali, bawa penyakit mata, sama membawa madu buat apa? Yang pertama, saya membawa tali, kata setan, untuk menjireti. Mengikat, untuk mengikat kakinya orang yang mau melaksanakan sholat. Jadi kenapa sih kok sholat ini abot? Kenapa kok sholatnya rasa-rasa? Karena kaki kita dijirti sama. Yang kedua, kok jenengan kok sampean bawa madu? Buat apa madu? Madu ini saya teteskan ke bibir-bibir orang-orang yang suka menggibah. Semakin digibah, semakin digosip, semakin sip. Kenapa ya? Kayak kalau merasakan ngerasani uang itu kok enak bu ya? Enak nggak? Gibah sama orang itu kan terasa nikmat gitu ya. Kenapa? Karena bibir kita ditetesi madu oleh setan. Semakin digibah, semakin dikerokoti daging yang kita gibah, semakin nikmat. Jangan kalau makan gulai pas tulang itu kan enak atau dikerokoti toh?
Jadi kalau gibah itu kan memakan bangkai orang yang kita gibah. Kenapa mboten? Jenengan ngrasani kula berarti daging saya sampean makan. Semakin saya dirasani, maka semakin habis dagingnya, tinggal balung itu. Apa yo tega kira-kira sampean mangan balungku? Mboten nggih? Yang ketiga, kenapa kok setan sampean kok bawa penyakit mata untuk apa? Penyakit mata saya taruh pada mata-mata anak-anak yatim supaya mereka melihat anak yatim dengan perasaan jijik. Ya kan? Jadi kenapa kadang ada anak yatim kan disia-sia ya kan? Iya anak sapa anak yatim kok duwe bapake terus diketaki, dipukul. Kenapa? Memang orang melihat anak yatim terkadang dengan pandangan jijik karena di anak yatim tersebut diberikan seperti penyakit mata oleh setan, laknatullah alaihi. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka bapak ini adalah memberikan rasa aman kepada anak-anaknya. Walaupun bapak tersebut sudah meninggal, asal ada yang bernama bapak, ini bisa memberikan keamanan kepada anak. Contoh saya cerita ketika di dalam surat Al-Kahfi, di situ diceritakan antara pengembaraan antara santri dan murid. Santri kok dan murid? Santri dan gurunya bernama Balian bin Malkan alias Nabi Khidir alaihissalam. Santrinya bernama Nabi Musa alaihissalam. Dari Nabi Musa punya guru namanya Nabi Khidir. Maka di tengah pengembaraan mereka berdua, Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, Nabi Khidir, saya kepingin jadi murid jenengan. Apakah diperbolehkan? Tidak usah Musa. Nanti kalau sampean jadi murid saya, sampean mesti banyak tanya, bawel, cerewet dan lain-lain. Wis tala Nabi Khidir, saya kepingin jadi santri jenengan. Gak usah Musa. Ada satu syarat, kalau jenengan kepingin santriku, kepingin jadi muridku, dengan satu syarat, jangan banyak bicara. Asal gak banyak tanya, asal gak banyak bicara, insya Allah sampean tak terima menjadi santri saya. Siap? Siap. Mengembara antara Nabi Musa sama Nabi Khidir. Maka di tengah dakwanya, di tengah safari dakwanya, di situ Nabi Musa dengan Nabi Khidir berjumpa dengan satu perahunya orang fakir miskin. Tanpa ada maksud apa-apa, langsung perahu tersebut dibolongin. Secara otomatis kan perahunya kedelep itu apa tuh? Kedelap, tenggelam. Jadi perahunya dibolongin, secara otomatis perahunya tenggelam. Lah di situ Nabi Musa marah-marah. Jenengan ini pripun toh Nabi Khidir, wahai sang guru, masa perahunya orang fakir miskin kok malah ditenggelamkan? Itu gimana? Itu kan suatu perbuatan dolim. Kata Nabi Musa, kata Nabi Khidir, saya kan sudah bilang, kalau dadi saya ngomong, lek dadi santri ku ojo kakean. Lek dadi santri ku ojo kakean. Yang pertama, sudah. Wah, ya wis, ngapunten Yai, maaf Nabi Khidir kalau begitu maaf. Ya wis, silakan lanjut. Di situ perjalanan, lah kok mereka berdua ketemu anak kecil, Bu. Ketemu anak kecil, si anak kecil itu langsung dibunuh sama Nabi Khidir. Langsung protes Nabi Musa. Loh, gimana toh jenengan Pak Yai? Masa anak kecil dibunuh? Ini kan suatu perbuatan dolim, dosa dan lain-lain. Kata Nabi Khidir, lek dadi santriku ojo kakean. Nanti kalau ada yang ngomong langsung. Lek saya ngomong langsung. Hah? Lek dadi santriku ojo kakean. Nggih. Ngapunten lho, ngapunten. Dulu pas hari Minggu saya kalah terus ya Pak Anto ya. Sekarang misi balas dendam sama jenengan. Sekatmat namanya. Masuk Pak Anto. Wis berjalan lagi. Mereka berdua ketemu gubuk yang reot ya.
rumah yang mau rubuh, ya kan? Tanpa pikir panjang, lalu Nabi Khidir membangun rumah tersebut. Rumahnya dibangun sudah bagus, akhirnya Nabi Musa marah lagi. Loh, jenengan ini gimana toh guru? Ini kan rumah orang asing, jenengan tidak mengenalnya, siapa di dalamnya jenengan nggak tahu, kenapa kok dibangun? Lawang jenengan nggak kenal dengan orang tersebut. Umpamanya kalau jenengan minta bayaran atas kuli, atas pertukangan jenengan membangun rumah tersebut, pasti dapat uang. Nah, di situ dikatakan hada firaqun baini wa bainika. Sekarang perpisahan antara aku Nabi Khidir dan kamu wahai Nabi Musa. Pisah antara guru dan murid gara-gara si muridnya kakean. Pisah sudah. Itu di surat Al-Kahfi disebutkan seperti itu. Sekarang hari perpisahan antara guru dan murid, kenapa? Muridnya bawel, muridnya cerai. Lah, dalam 3 macam kejadian tersebut, 3 insiden tersebut, maka ketiga-tiganya dijawab langsung oleh Nabi Khidir alaihissalam. Wahai Nabi, wahai Musa, saya ingin menjelentrekkan. Ya? Saya ingin menjelaskan daripada 3 macam kejadian. Coba yang pertama, kenapa sih kok jenengan melobangi perahu sehingga perahunya fakir miskin bisa tenggelam? Itu kan perbuatan dolim. Dijawab oleh sang guru, hei Musa, saya tahu di sebelah sana ada seorang raja yang dolim. Raja itu paling senang mencuri perahunya fakir miskin. Saya membolongi perahu tersebut dengan maksud untuk menyembunyikan perahu. Kalau perahu itu diketahui oleh raja yang dolim, pasti dicuri. Oh, seperti itu toh maksudnya. Bagaimanapun guru tetap lebih cerdas daripada. Jadi kalau jenengan melihat tingkah laku guru yang nyeleneh, jangan gampang suudzon. Wah, guru kok begitu? Apa yang beliau lakukan lebih mengerti daripada pikirannya daripada sang murid. Nggih? Kadang kalau di daerah Jawa Timur itu kan saudaranya guru saya itu kan ada yang nyeleneh toh. Ada yang nyeleneh seperti itu. Di daerah daerah mana? Pasuruan, sebelum Pasuruan itu ada kiai yang agak nyeleneh seperti itu kan. Jadi kalau ke rumah orang tiba-tiba ngasih sprit gitu kan, tiba-tiba ngasih obat gitu kan, ternyata beberapa minggu yang kemudian seperti ini ada gunanya seperti itu kan. Itu namanya kalau dalam dunia wali itu termasuk kategori wali jadab. Wali jadab ini wali yang khariqul adat, keluar daripada adat manusia biasa, nyeleneh orang yang nyeleneh. Wis, yang pertama dijawab oleh Nabi Khidir. Yang kedua, Nabi Khidir, kok jenengan membunuh bocah yang masih kecil? Pembunuhan itu kan termasuk dosa yang besar toh, Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir menjawab, saya tahu Musa, anak yang kecil ini sumben ketika besar menjadi anak yang durhaka. Makanya sebelum menjadi anak yang durhaka lebih baik saya bunuh daripada menjadi anak yang durhaka. Oh, seperti itu toh. Ya, betul. Yang ketiga, kok jenengan membangunkan rumah buat rumahnya 2 anak yatim, kenapa? Padahal jenengan nggak kenal dengan anak yatim tersebut. Maka dijawab oleh Nabi Khidir, anak ini wa abuhuma sholihan. Bapaknya anak ini termasuk orang yang soleh. Gara-gara barokahnya dia mempunyai bapak, anak turunannya dibangunkan rumahnya oleh Nabi Khidir. Di dalam tafsirnya, bapaknya anak yatim yang rumahnya dibangun ini bukan bapak pas, tapi bapak 7 ke atas. Paham ya? Habis bapak apa? Habis kakek? Habis buyut? Habis cangga? Gak tahu, habis gak tahu. Walhasil anak yatim 2 ini namanya Sarom dan Asrim. Anak yatim 2 ini yang dibangun rumah oleh Nabi Khidir. Anak yatim 2 ini keturunan ke-7 dari orang yang soleh. Anak yatim ini keturunan ke-7 dari orang yang soleh. Nabi Khidir tahu bahwa anak yatim 2 ini adalah keturunan orang yang baik.
Maka barokahnya daripada mbah-mbahnya leluhurnya yang baik itu menetes kepada anak turun, yaitu dibangunkan rumahnya oleh Nabi. Maka kalau zaman sekarang kan memang ada kebu yang kata-kata 7 turunan itu kan masih ada nggih. 7 turunan, kan 7 turunan. Kalau jenengan di sawah, di desa sana di Indo ada orang yang sugih, jangan ngerasani iku lho, Pak Kaji ku sugih, saking sugihne donyane dipangan petung turun gak entek-entek. Ada nggak yang seperti itu? 7 turunan. Kenapa kok 7 turunan? Kok gak 5 turunan? Kok gak 3 turunan? Kenapa kok harus 7? Kadang kalau orang kesel itu nulis status di Facebook dari keselnya, muga-muga gak selamat petung turun. Kenapa kok harus 7 turunan? Saya juga mikir ini. Kok gak 5 turunan? Kok gak 6 turunan? Kenapa kok harus 7 turunan? Ternyata 7 turunan ini sudah ada di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Sama seperti saya. Saya ini kalau mbah-mbah saya orang yang kaya-kaya semua. Kaya-kaya semua mbah-mbah saya. Tapi Habib kok gak kaya? Saya keturunan ke-8. Jadi bablas Pak Ghazali. Luput aja. Kebanyakan Pak Ghazali. Keturunan ke-8 kan gak masuk. Bablas ya? Hah? Oh iya. Tapi kan saya ketinggalan ngomong. Lek dadi santri ku ojo kakean. Lek dadi santri ku ojo kakean. Yang pertama, sudah. Wah, ya wis, ngapunten Yai, maaf Nabi itu kalau begitu maaf. Ya wis, silakan lanjutkan. Di situ perjalanan, lah kok mereka berdoa ketemu anak kecil, Bu. Ketemu anak kecil, si anak kecil itu langsung dibunuh sama Nabi Khidir. Langsung protes Nabi Musa. Loh, gimana toh jenengan Pak Yai? Masa anak kecil dibunuh? Ini kan suatu perbuatan dolim, dosa dan lain-lain. Kata Nabi Khidir, lek dadi santriku ojo kakean. Nanti kalau ada yang ngomong langsung. Lek saya ngomong langsung. Hah? Lek dadi santriku ojo kakean. Nggih. Ngapunten lho, ngapunten. Dulu pas hari Minggu saya kalah terus ya Pak Anto ya. Sekarang misi balas dendam sama jenengan. Sekat mat masuk Pak Anto. Wis berjalan lagi mereka berdua ketemu gubuk yang reot ya kan? Rumah yang mau rubuh ya kan? Tanpa pikir panjang lalu Nabi Khidir membangun rumah tersebut. Rumahnya dibangun sudah bagus. Akhirnya Nabi Musa marah lagi. Loh, jenengan ini gimana toh guru? Ini kan rumah orang asing. Jenengan tidak mengenalnya. Siapa di dalamnya jenengan nggak tahu. Kenapa kok dibangun? Lawang jenengan nggak kenal dengan orang tersebut. Umpamanya kalau jenengan minta bayaran atas kuli, atas pertukangan jenengan membangun rumah tersebut, pasti dapat uang. Nah, di situ dikatakan hada firaqun baini wa bainika. Sekarang perpisahan antara aku Nabi Khidir dan kamu wahai Nabi Musa. Pisah antara guru dan murid gara-gara si muridnya kakean. Pisah sudah. Itu di surat Al-Kahfi disebutkan seperti itu. Sekarang hari perpisahan antara guru dan murid. Kenapa? Muridnya bawel, muridnya cerai. Lah, dalam 3 macam kejadian tersebut, 3 insiden tersebut, maka ketiga-tiganya dijawab langsung oleh Nabi Khidir alaihissalam. Wahai Nabi, wahai Musa, saya ingin menjelentrekkan. Ya? Saya ingin menjelaskan
daripada 3 macam kejadian. Coba yang pertama, kenapa sih kok jenengan melobangi perahu sehingga perahunya fakir miskin bisa tenggelam? Itu kan perbuatan dolim. Dijawab oleh sang guru, hei Musa, saya tahu di sebelah sana ada seorang raja yang dolim. Raja itu paling senang mencuri perahunya fakir miskin. Saya membolongi perahu tersebut dengan maksud untuk menyembunyikan perahu. Kalau perahu itu diketahui oleh raja yang dolim, pasti dicuri. Oh, seperti itu toh maksudnya. Bagaimanapun guru tetap lebih cerdas daripada. Jadi kalau jenengan melihat tingkah laku guru yang nyeleneh, jangan gampang suudzon. Wah, guru kok begitu? Apa yang beliau lakukan lebih mengerti daripada pikirannya daripada sang murid. Nggih. Kadang kalau di daerah Jawa Timur itu kan saudaranya guru saya itu kan ada yang nyeleneh toh. Ada yang nyeleneh seperti itu. Di daerah daerah mana? Pasuruan, sebelum Pasuruan itu ada kiai yang agak nyeleneh seperti itu kan. Jadi kalau ke rumah orang tiba-tiba ngasih sprit gitu kan, tiba-tiba ngasih obat gitu kan, ternyata beberapa minggu yang kemudian seperti ini ada gunanya seperti itu kan. Itu namanya kalau dalam dunia wali itu termasuk kategori wali jadab. Wali jadab ini wali yang khariqul adat, keluar daripada adat manusia biasa, nyeleneh orang yang nyeleneh. Wis, yang pertama dijawab oleh Nabi Khidir. Yang kedua, Nabi Khidir, kok jenengan membunuh bocah yang masih kecil? Pembunuhan itu kan termasuk dosa yang besar toh, Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir menjawab, saya tahu Musa, anak yang kecil ini sumben ketika besar menjadi anak yang durhaka. Makanya sebelum menjadi anak yang durhaka lebih baik saya bunuh daripada menjadi anak yang durhaka. Oh, seperti itu toh. Ya, betul. Yang ketiga, kok jenengan membangunkan rumah buat rumahnya 2 anak yatim, kenapa? Padahal jenengan nggak kenal dengan anak yatim tersebut. Maka dijawab oleh Nabi Khidir, anak ini wa abuhuma sholihan. Bapaknya anak ini termasuk orang yang gara-gara barokahnya dia mempunyai bapak, anak turunannya dibangunkan rumahnya oleh Nabi. Di dalam tafsirnya, bapaknya anak yatim yang rumahnya dibangun ini bukan bapak pas, tapi bapak 7 ke atas. Paham ya? Habis bapak apa? Habis kakek? Habis buyut? Habis cangga? Gak tahu, habis gak tahu. Walhasil anak yatim 2 ini namanya Sarom dan Asrim. Anak yatim 2 ini yang dibangun rumah oleh Nabi Khidir. Anak yatim 2 ini keturunan ke-7 dari orang yang soleh. Anak yatim ini keturunan ke-7 dari orang yang soleh. Nabi Khidir tahu bahwa anak yatim 2 ini adalah keturunan orang yang baik. Maka barokahnya daripada mbah-mbahnya, leluhurnya yang baik itu menetes kepada anak turun, yaitu dibangunkan rumahnya oleh Nabi. Maka kalau zaman sekarang kan memang ada tuh yang kata-kata 7 turunan itu kan masih ada nggih. 7 turunan, ya kan, 7 turunan. Kalau jenengan di sawah, di desa sana di Indo ada orang yang sugih, jangan ngerasani iku lho, Pak Kaji ku sugih, saking sugihne donyane dipangan, petung turun gak entek-entek. Ada nggak yang seperti itu? 7 turunan. Kenapa kok 7 turunan? Kok nggak 5 turunan? Kok nggak 3 turunan? Kenapa kok harus 7? Kadang kalau orang kesel itu nulis status di Facebook dari keselnya, mugo-mugo gak selamat petung turun. Kenapa kok harus 7 turunan? Saya juga mikir ini. Kok nggak 5 turunan? Kondak 6 turunan, kenapa kok harus 7 turunan? Ternyata 7 turunan ini sudah ada di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Sama seperti saya. Saya ini kalau mbah-mbah saya orang yang kaya-kaya semua. Kaya-kaya semua mbah-mbah saya. Tapi Habib kok enggak kaya? Saya keturunan ke-8. Jadi bagus Pak Ghazali. Luput aja. Kebanyakan Pak Ghazali.
Keturunan ke-8 kan enggak masuk. 14 ya? Hah? Oh iya. Tapi kan saya kan terus dikatakan lagi, Bapak ini tugasnya memberikan keamanan. Yang kedua, Bapak bertugas memberikan nafkah kepada anak, istrinya, kepada keluarga. Maka dikatakan ada salah satu makalah. Makalah itu adalah dawuh. Dawuh itu adalah perkataan. Waqala Sultanil Dandut Syekh Roma Irama fi maqasidihi, dan telah berkata Sultanil Dandut, rajanya Dandut yang bernama Syekh Roma Irama, fi maqasidihi, di dalam lagu-lagunya beliau mengatakan, ya kan, dia pernah bernyanyi yang berjudul Keramat. Apa yang pertama itu? Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayang. Ya betul seperti itu. Betul ya. Darah dagingmu dari air susunya, Bu. Maksudnya dari mana air susu? Makanya jenengan-jenengan itu jangan sampai kurang ajar sama ibu. Orang perempuan itu, Bu, kalau melahirkan sakit, Bu. Tak kandani sampean. Tak percaya, sakit, perjuangan antara hidup dan mati loh. Sampai lek kurang ajar sama ibu jenengan kualat, bukan hanya kualat di dunia, sampai akhirnya juga kualat. Jangan macam-macam sama ibu. Sakitnya luar biasa. Habib apa pernah? Saya pernah. Maksudnya pernah nunggoni wong ngelahirno, gitu. Bukan pernah ngelahirno, bukan. Pernah menunggui orang, tapi kan nggak kroso. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayang. Berarti itu kalau dibaca sekilas, kira-kira itu benar apa enggak? Jiwa raga manusia anak ini dari apa? Dari air susu ibu, ya kan? Kasih sayang manusia dari jiwa raga manusia dari kasih sayang ibu. Kira-kira itu benar apa enggak? Benar. Sampai kok ragu modelnya. Loh, ini menggambarkan pengorbanan seorang ibu yang jenengan-jenengan semua ini. Kira-kira benar apa enggak? Air susu, jiwa apa? Darah dagingmu dari air susunya, dari air ibu. Jiwa ragamu dari kasih sayang ibu. Kira-kira ini benar apa enggak? Benar? Yakin? Kalau menurut saya benar. Benar, cuma kurang sempurna. Yang sempurna gimana? Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Darah dagingmu dari air susu ibu plus keringetnya bapak. Sampai jangan punya pikiran yang jelek-jelek dulu. Kata-kata ini kalau kita jelentrekkan bersama, memang air susu ibu, memang anak air susu apa, darah daging dari air susu. Jenengan nyusoni air susu ibu ditimbulkan dari jenengan makan dapat belanja dari suami bekerja sampai metu keringet loh, Bu. Ya lek kate tak lawan aku mesti kalah, wedok-wedok kabeh sampeyan oke ini wis mesti kalah. Wis jenengan nggih mawon gitu loh, Bu. Sampeyan ini sampeyan tim saya kok malah gembos-gembos ini. Bu, ya gitu, betul. Berarti di situ di dalam pertumbuhan anak ada kasih sayang bapak.
darah dagingmu dari air susu ibu, yang mana air susu ditimbulkan dari keringatnya, jadinya adil. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas ibu adalah bagaimana? Tugas ibu memberikan kasih sayang. Maka kalau jenengan ini kepingin hidup keramat, kalau jenengan kepingin hidup mulia, bukan hanya mulia di dunia, tapi mulia sampai akhirat sana, maka muliakanlah kedua orang tua. Wis, sampean catat, dibuat status Facebook silakan, dibuat status WA silakan. Kalau kepingin hidup mulia, bukan hanya mulia di dunia, tapi mulia di dunia sampai akhirat, maka muliakanlah kedua orang tua. Kunci kesuksesan hidup di dunia, memuliakan kedua orang tua. Sudah dicatat? Bu dicatat, bu rasa karepe wis kan. Kalau kepingin hidup mulia, maka muliakanlah kedua orang tua. Maka jenengan kalau punya orang tua yang masih ada, jenengan jadikan jimat. You understand jimat? Apa itu jimat? Jimat adalah barang siji sing di rumah. Itu jimat. Orang tua jadikan jimat di rumah temenanan. Apa yang beliau butuhkan kasih. Butuh duit kirim duit. Ojo medit-medit. Jangan sampai kepingin baju, belikan baju selama masih ada. Kalau sudah nggak ada, masa mau kirim baju? Minimal kalau orang tua kita nggak ada, kita kirimkan doa Al-Fatihah. Mudah-mudahan di dalam alam barzah sana beliau diterangi kuburannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul walidain yang kedua, berpatuh kepada kedua orang tua. Maka kalau jenengan bisa memuliakan kedua orang tua, dijamin hidup jenengan bakal mulia di dunia sampai akhir. Kalau jenengan durhaka kepada orang tua, maka fantadiri saat, tunggulah saat kedatangannya, yaitu kedatangan kehancuran jenengan. Naudzubillahi min. Muliakan punya orang tua, punya bapak, punya ibu, kita senangkan. Apa yang beliau inginkan kita berikan. Maka diceritakan di zaman Bani Israel. Di zaman Bani Israel itu dikatakan ada seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Sangat berbakti kepada orang tua. Ini bukan di zaman Bani Israel, tapi di zaman baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Alqamah. Sangat berbakti kepada orang tua. Lah kok dilalahnya beliau ini menikah. Sebelum menikah perhatiannya 100% kepada ibu sebelum menikah. Tetapi setelah menikah bukan 100% lagi, berkurang. Kenapa? Perhatiannya dibagi kepada istrinya. Jadi kalau biasanya malam tahun baru diberikan hijab, diberikan jubah, diberikan apa-apa gitu, karena dia sudah punya istri, maka dibagi. Akhirnya perasaan daripada orang tua kan ngenes. Ini apa boten? Jenengan pernah jadi ibu apa boten? Pernah ya? Bagaimana kalau jenengan perasaan jenengan punya anak yang berbakti, tiba-tiba tidak perhatian sama sampean, kira-kira ngenes apa boten? Menes. Biasanya per bulan dikasih 100.000, gara-gara punya istri cuma 50.000. Biasanya perhatiannya sangat luar biasa, gara-gara punya istri gak luar biasa. Akhirnya perasaan daripada sang ibu ini mangkel, kesel, jengkel. Akhirnya dia bertengkar dengan Alqamah tersebut. Akhirnya sang ibu ini pergi, minggat. Tidak lama kemudian anak yang durhaka Alqamah tersebut diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai penyakit yang sangat ganas, sampai-sampai beliau ini nazak. Nazak itu hampir sakaratul maut, mendekati kematian. Akhirnya oleh para sahabat dituntun, ditalkin la ilaha illallah, ditalkin. Jadi kalau jenengan mau menalkin orang mati, itu harus ada tata caranya. Ndak orang ini dioyak mohon maca tahlil boten. Itu ada waktunya.
La ilaha illallah, mandekose. Beri kesempatan dia mengucapkan. Kan namanya menuntun, ya kan? Allah, Allah, diam dulu. Beri kesempatan. Jangan langsung nyebut si mati but. Bukan suruh nyebut tapi langsung ditalkin, dituntun. Allah, Allah, diam dulu. Biar dia diberikan kesempatan untuk melafalkan kata Allah. La ilaha illallah di kupingnya, terus diam dulu. Terus kalau dia mau berkata-kata didengerin, mungkin dia mau berwasiat, ya kan? Mungkin dia mau berwasiat didengerin, apa wasiatnya seperti itu. Jangan langsung beliau ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tambah kaget dan mati. Jadi cara menuntun orang yang nazak, yang sakaratul maut itu ada cara. Maka ketika Alqamah ini nazak sakaratul maut dituntun la ilaha illallah, enggak mau bilang loh. Padahal semasa hidupnya gimana? Dia orang yang ahli zikir. Beberapa ribu dia mengucapkan zikir la ilaha illallah, tapi kenapa ketika di akhir hayatnya ketika dituntun la ilaha illallah enggak mau? Ini sama seperti kejadian Imam Syafi'i. Jenengan tak Imam Syafi'i? Imamuna, imam kita. Kita bermazhab pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ketika sakit keras itu dituntun oleh anaknya la ilaha illallah. Apa jawaban beliau? La. Tidak mau loh. Ini Imam Syafi'i, bukan Syafi'i sekarang, bukan. La ilaha illallah. La. Tidak mau. Loh anak tuh yo langsung nangis toh yo. Kenapa? Loh ini imam besar kok. Ini imam besar, ya kan? Imam madhab kita, ulama besar, ketika dituntun waktu sakit keras la ilaha illallah, enggak mau. Nah, ketika beliau sembuh ditanyai sama anak-anak, Pak, kenapa toh Pak kok jenengan waktu sakit keras saya kira jenengan mau meninggal, saya tuntun la ilaha illallah kok jenengan enggak mau jawab, malah mengatakan la enggak mau. Kenapa? Begini nak, pada saat aku ini sakaratul maut, saya melihat setan itu membawa minuman segar dan memberikan tawaran kepada saya, Syafi'i, kalau kamu mengatakan Allah itu ada dua, tak kasih minuman segar. Dijawab oleh Imam Syafi'i, la. Maksudnya dia menolak, bukan menolak pada la ilaha illallah, tapi menolak pada tawaran setan yang ingin mengkafirkan Imam Syafi'i. Apa kita juga seperti itu? Seperti itu. Pasti itu. Jadi kalau kita ini pas sakaratul maut, nazak, setan menyerupai guru jenengan. Do, aku gurumu do. Wis talando, saksenono, Allah ku ana loro. Kalau jenengan enggak mantep betulan katut. Karena mulai bayi sampai sakaratul maut, waktu yang paling ditunggu oleh setan ketika sakaratul maut. Itu pertarungan antara setan dan keimanan. Mulai bayi sampai sakaratul maut, sampai mau mati, itu waktu yang paling menentukan, yang paling ditunggu oleh setan ketika sakaratul maut. Tapi ya insya Allah kalau kita ini orang yang ahli zikir, orang yang ahli puasa, beramal soleh, apalagi senang membaca sholawat, insya Allah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka baca sholawat, dilindungi oleh Gusti Allah. Jadi setan tidak berani mendekati kita, dan kita bisa mati insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Jadi ketika si Alqamah dituntun la ilaha illallah, enggak mau. Heran. Akhirnya cerita ini didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ternyata si Alqamah ini orang yang ahli ibadah, yang pernah kita kenal sakit keras dan sekarang keadaannya nazak, hampir sakaratul maut. Lalu bagaimana? Yang aneh, beliau ketika dituntun ditalkin la ilaha illallah, beliau tidak bisa mengatakan la ilaha illallah, padahal beliau adalah orang yang rajin berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya bagaimana? Coba saya ke sana.
yang dijenguk oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenapa ini kata beliau, kata Nabi Muhammad bertanya kepada istrinya, nggak apa-apa Rasulullah, beliau ini orang yang rajin ibadah. Lalu gini cuma terakhir beliau bertengkar dengan ibunya. Bertengkar dengan siapa? Dengan ibunya. Di mana ibunya? Ada di sebelah sana, di rumahnya orang tuanya. Akhirnya Nabi Muhammad pergi ke rumah tersebut. Kalau umpamanya bahasa Jawa, Bunda, jenengan anak jenengan lagi sakit. Iya Rasul, saya tahu anak saya sakit. Tapi kenapa kok tidak bisa menuntun mengucapkan la ilaha illallah? Karena saya mangkel kepada anak tersebut. Kok seperti itu? Menurut Habib Zain bin Ibrahim bin Semit yang ada di Madinah sana yang masih hidup, kenapa si Alqamah ini dikategorikan anak yang durhaka? Dia sebetulnya baik kepada ibunya, cuma semenjak mempunyai istri, maka perhatian yang kepada ibunya dicurahkan semua kepada istrinya. Jenengan lek dadi mara tuwa kira-kira mangkel napa mboten? Mangkel ya? Anak sampean kasih sayangnya beralih kepada mantu sampean, kira-kira mangkel napa mboten? Lek umpamane sampean duwe mantu kok ngono diracuni napa mboten? Diracuni. Cek ndang bar gitu loh Bu ya. Daripada makan hati duwe mantu situ ganyang tukokno racun tikus mare. Biar cepat selesai. Akhirnya bagaimana? Rasulullah bertanya, maukah jenengan memaafkan anakmu? Oh enggak Rasul, sakit hatiku sudah semakin dalam. Dulu dia anak saya sayang, saya besarkan dengan kasih sayang. Lah kok dilalahnya punya istri, dia nggak mau sayang sama saya, nggak perhatian dengan saya sudah terlanjur sakit. Ya sudah, kalau jenengan nggak mau memaafkan anak jenengan, biar saya bakar saja. Daripada dibakar di alam neraka yang lebih panas daripada api di dunia, lebih baik saya bakar saja. Rasulullah memerintahkan sahabat untuk menumpuk kayu. Ayo mari kita bakar, daripada dibakar di neraka, kita bakar di alam dunia. Ketika sudah ditumpuk kayu, ketika sudah dinyalain, hati seorang ibu tetap enggak tega, walaupun dia seorang anak yang jenengan duwe anak buweling, wis ngentekno dunyane sampean, ngedol omah, ngedol sepeda motor. Tapi kalau ketika mau dibunuh jenengan tega napa mboten? Tetap hati seorang ibu lebih mulia. Enggak tega melihat anaknya mau dibakar. Lalu bagaimana? Lalu sang ibu memaafkan anak tersebut. Ketika dimaafkan oleh sang ibu, langsung dituntun oleh baginda Rasul, langsung bisa mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia mati, insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka kalau ibu yang asli, ya, ini ibu zaman dulu loh ya. Data kalau ibu zaman sekarang. Kalau ibu zaman dulu ini rasa kasih kepada anak ini original. Original itu apa? Tetap sama Pak. Kalau sekarang Bu asli Bunda. Soalnya kalau zaman dulu itu kalau menyusui ya, menyusui. Nah, nyusu kan gini lah, masa mau menyusu gini? Menyusu kan gini toh. Kalau menyusui itu 2 tahun. Sesuai apa? Hah? Lek dadi santriku aja kakek ngomong. Sesuai wasiat Al-Qur'an, kamilah ini, haula ini, kamilah ini 2 tahun sempurna. Jadi anak zaman dulu itu lebih bakti kepada orang tua. Kalau anak zaman sekarang kan terkadang dapat 1 bulan nggak mau nyusui, ya kan? Kenapa? Takut kendor. Ya memang gitu. Apalagi artis-artis itu, mana ada artis yang mau nyusui, enggak mau? Enggak mau. Itu mungkin seperti itu. Kambing. Ya, berarti anaknya kambing tadi. Dulu di zaman Nabi Sulaiman terakhir, ini waktunya sudah 1 jam lebih. Kasih sayang seorang ibu di zaman Nabi Sulaiman, ada 2 ibu podo-podo punya anak bayi. Ketika dicari rumput ke alas, ke hutan, anak bayi ditaruh. Yang satu anaknya
Gampang-gampangan ya. Yang satu anaknya Yusri, yang satu anaknya Yuyem. Yusri sama ditinggal cari cari rumput, tiba-tiba ada serigala datang. Serigala datang memakan anaknya Yuyem. Anaknya Yusri selamat. Ketika dua ibu ini sudah mau pulang, Yuyem nangis, "Loh, anakku hilang." Tetapi Yuyem ini curang. "Oh, mungkin yang dimakan anakmu Sri, bukan anakku." Lalu gimana? Anak satu ini diambil sama Yuyem. Yusri nggak terima, "Bukan Yem, yang dimakan tuh anakmu Yem, bukan anakku, nggak bisa. Yang dimakan tuh lo anakmu, rebutan anak." Gara-gara satu anak dimakan oleh serigala. Rebutan. Wes, gini aja. Daripada kita rebutan, kita langsung pergi ke rumahnya Nabi Sulaiman. Biar Nabi Sulaiman yang memutuskan ini anak siapa. Nggak bisa Yem, ini anakku Yem. Duduk Sri, itu anakku Sri. Duduk Yem, anakku Yem. Pergi ke rumahnya Nabi Sulaiman. Nah, di depan Nabi Sulaiman ini kronologis kejadiannya seperti ini. Kita semua lagi cari rumput, tiba-tiba ada serigala datang memakan salah satu daripada anak kita. Ini terus anaknya siapa? Antara Sri dan Yem ini bertengkar, rebutan. Kata Nabi Sulaiman, "Wes begini saja, daripada rebutan, anak ini tak belah jadi dua." Katanya Nabi Sulaiman, mulai kepala sampai ke bawah tak belah jadi dua, yang separuh buat Yusri, yang separuh buat kan begitu toh, daripada rebut. Langsung si Yusri tadi itu nangis. Jangan Nabi Sulaiman, daripada anak ini dibelah jadi dua, lebih baik saya berikan kepada Yuyem, saya mengalah. Bagaimana Yem? Iya nggak apa-apa, dibelah saja jadi dua. Yusri nggak mau. Jangan Nabi Sulaiman, anak ini nggak berdosa. Daripada dibelah jadi dua, lebih baik saya kasihkan kepada Yuyem. Setuju Yem? Ya setuju, nggak apa-apa. Ternyata keputusannya karena anak ini diberikan kepada si Yuyem. Tapi ternyata Nabi Sulaiman berbalik arah, anak ini milik Yusri. Nah kok begitu? Inilah yang membedakan perasaan seorang ibu. Kalau ibu yang asli, yang original, mana tega melihat anaknya dibelah jadi dua, gitu apa betul? Tapi aneh yang sekarang ini, kalau di kota-kota besar kita kan sering melihat berita, terkadang di tong sampah ada bayi. Mungkin kasih sayang seorang ibu sudah nggak original lagi. Mungkin kenapa? Ya mungkin cara menyusoninya kurang lengkap 2 tahun bisa. Mungkin kemasukan barang yang haram juga bisa. Mungkin kurang banyak berdoa kepada Allah juga bisa. Maka kalau aslinya perasaan seorang ibu ini lebih dalam, lebih kasih daripada dalamnya lautan. Itu kata pepatah mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan barokah di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan dengan barokahnya pengajian ini, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia ataupun hajat akhirat. Hajatil dunia bil maisarah wa hajatil akhirat bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan segala macam urusan, dan hajat akhirat dengan pengampunan. Amin Allahumma amin. Cukup sekian, mudah-mudahan manfaat ya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.